lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pemberontakan PKI 1948. Pemberontakan PKI 1948 atau yang juga disebut pemberontakan Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat yang terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialisasi Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin karena kabinet tidak dapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet atau sekarang Rusia, ini menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan gagasan yang disebut Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu, harus dilakukan fusi tiga partai yang beralih Marxisme-Leninisme, PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Partai Sosialisasi Indonesia atau PSI. PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut Komite Front Nasional. Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa di Yogyakarta. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Musso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan bloket Belanda. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi demonstrasi dan aksi-aksi pengacauan lainnya. 1. Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Mengetahui hal itu, pemerintahan langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Sementara perhatian semua pihak pro-pemerintahan terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta. Pada 18 September 1948, PKI atau VDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Tengah, dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Hari berikutnya, PKI atau VDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama di Pulau Pati atau Jawa Tengah. 2. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo, Dr. Prok Merdekaan Mowardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintahan bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sukono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948, dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. 3. Sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda, namun dengan menggunakan 2 brigjen dan cadangan divisi, 3 Siliwangi, serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik, semua kekuatan pemberontakan akhirnya dapat dimusnahkan.
Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu, musuh berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. See you, thank you for watching.